mahasiswa PPG kategori kedua dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi video PPL saya yang ketiga. Mohon masukan dan arahannya sebagai perbaikan pembelajaran ke depan. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi bersama saya Ibu Siti Marfua pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang dan Manufaktur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang buku besar pembantu piutang dan utang pada perusahaan dagang. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa Ibu akan melakukan presensi ya. Citra, bagaimana perasaan hari ini Citra? Baik, Bu. 2, 3, 4 atau 1? 3, bahagia ya. Kemudian Dani, bagaimana perasaannya Dani? Baik, Bu. Baik, nomor berapa? 4, Bu. Nomor 4, luar biasa. Selanjutnya adalah ada motivasi. Ibu masih pagi, kita bermotivasi dulu. Ya, coba kamu lihat dulu video berikut ini. Karena kamu sekarang adalah seseorang yang memiliki mental pemenang, dan itu takdir kamu menjadi seorang juara. Baik, tepuk tangan dulu dong. Dengan kalian menyimak video motivasi ini, masih pagi juga, saya harapkan kalian mempunyai mental pemenang. Untuk selanjutnya adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah menerapkan pencatatan ke dalam buku besar pembantu kartu piutang dan utang pada perusahaan dagang. Kemudian yang kedua adalah melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku besar pembantu piutang dan utang pada perusahaan dagang. Nah, untuk tujuannya di sini kalian diminta untuk mampu menguraikan pengertian buku besar pembantu piutang dan utang pada perusahaan dagang. Ini adalah penilaian. Penilaiannya kita ada 3 kategori penilaian. Komponen yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti kita akan ambil melalui kuisis. Penilaian keterampilan ini nanti kalian akan diberikan LKPD-nya. Selanjutnya Ibu mau coba mereview ulang kegiatan pembelajaran yang sudah kita lalui pada minggu lalu. Minggu lalu kalian belajar tentang apa? Oh, Dewi, ya silakan Dewi. Kita minggu lalu belajar tentang jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi seperti pembelian, penjualan, pengeluaran kas, dan saldo pengeluaran kas. Baik, terima kasih Dewi. Selanjutnya, bagaimana jika perusahaan itu tidak menerapkan pencatatan buku besar pembantu? Nah, kira-kira nanti apa yang akan terjadi ya? Saya coba bantu jawab ya, Bu. Ya, silakan coba. Maka perusahaan akan kesulitan menemukan saldo, yaitu piutang atau utang perusahaan. Oke, perusahaan nanti akan kesulitan menemukan jumlah saldonya, baik utang maupun piutangnya. Ya, bagus. Terima kasih, Caca. Selanjutnya adalah buku besar pembantu. Kira-kira apa yang kalian ketahui? Boleh? Menurut materi yang saya baca, Mhm. buku besar pembantu adalah perpanjangan dari buku besar umum yang mencatat lebih detail dan spesifik tentang transaksi tertentu pada perusahaan. Baik, selanjutnya ada berapa macam jenis buku besar pembantu yang kalian ketahui? Ya, Citra, ada berapa macam, Nak? Dari materi yang saya baca semalam sih ada 3, Bu. Ada buku besar pembantu piutang atau utang yang saya buku subsidiary ledger. Lalu yang kedua itu ada buku besar pembantu utang atau uang payable
subsidiary ledger. Yang pertama buku besar pembantu piutang, di mana buku besar ini untuk mencatat rincian piutang perusahaan yang bersumber dari pihak-pihak customer-nya, ya. Kemudian kalau buku besar pembantu utang adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat rincian hutang yang bersumber dari pihak-pihak vendor atau supplier. Bentuk buku besarnya buku besar pembantu bentuk sekontrol. Ini ada nama, ada alamat, ada kode customer atau supplier. Ini bentuknya ada tanggal, ada keterangan, ada debit, tanggal, keterangan, ref, kredit. Kemudian yang terakhir adalah bentuk buku besar pembantu saldo rangkap tunggal. Ada tanggal, ada keterangan, ada ref, kemudian debit, kredit, saldonya, baru debit dan kreditnya lagi. Begitu. Bisa dipahami? Ya, terima kasih Erin. Tadi Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Coba kalian buka, kira-kira masalah yang disajikan pada LKPD tersebut apa dan kalian diminta untuk apa? Ya, sudah baca guys ya? Ya. Jadi kita diminta diskusi untuk menyelesaikan kasus pada PT Sukovindo. Setelah itu disuruh mengidentifikasi transaksi yang tersedia pada jurnal khusus. Nah, yang terakhir kita menyajikan dengan cara mempresentasikan hasil kerja kita. Iya. Kalian sudah dibentuk kelompok sesuai dengan minggu lalu. Silakan kalian diskusi bersama teman kelompoknya. Tidak usah terburu-buru, waktunya cukup lama, jadi upayakan dikerjakan dengan benar dan tepat ya anak-anak ya. Sampai mana ini? Sampai ini Bu yang Sudah semua anak-anak? Jika sudah semuanya, langkah yang selanjutnya akan kita lakukan adalah memaparkan hasil atau menyajikan hasil di depan kelas bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil presentasi yang kami diskusikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Edi Labar. Nama saya Fendi Agustina. Saya Salasa Putriana. Permasalahan 1. Pada umumnya tujuan suatu perusahaan ditinjau dari sudut pandang ekonomi adalah untuk memperoleh keuntungan. Berdasarkan ilustrasi di atas, buku besar pembantu sangat penting digunakan serta bagaimana fungsi dari penggunaan buku besar pembantu PT Sukovindo Persero adalah sebagai berikut. A. Mencatat secara rinci agar memudahkan proses penyusunan laporan keuangan guna meminimalisasi kesalahan catatan dalam buku besar umum. Sekian presentasi dari kelompok saya. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan Citra. Menanggapi ya Bu. Ya, silakan Citra. Kelompok 3 itu masih ada yang salah Bu. Seharusnya pada buku besar pembantu survei bursa perdana tanggal 25 itu dikurang Bu. Karena saldo akhir debit bertemu kredit. Terima kasih Citra. Nanti diperbaiki sebelum dikumpulkan ya kelompok 3. Terima kasih Citra. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Salsabila Marielsin. Saya Hanifah Muhammad. Saya Warda Durjana. Customer pertama, CV Bursa Perdana, tanggal 1 Desember, saldo awal di debit sebesar 57.750.000. Tanggal 2 Desember, pembayaran di kredit sebesar 57.750.000. Iya, silakan Feni. Penampilan kelompok 2 hasilnya sudah sesuai dengan kelompok saya semuanya dan peraturannya juga cukup bagus. Iya, terima kasih Feni. Semuanya sudah cukup bagus. Hasilnya pun juga sesuai ya, seperti yang diucapkan sama Feni. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 2 dan silakan tutup kembali ke tempat. Baik, terima kasih untuk koreksian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
berkesinambungan kooperasi perusahaan sehingga mampu berkembang menjadi perusahaan yang besar dan tangguh. Sekian dari kelompok saya. Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya Bu. Siapa? Andini. Ya, silakan Andini. Silakan Andini. Kelompok 4 sudah lengkap jawabannya Bu, sesuai dengan pekerjaannya. Dengan kelompok kami Bu, penampilannya dalam penyampaian materi juga bagus, semua ke depannya bisa ditingkatkan lagi. Iya. Semoga penampilannya ke depan bisa ditingkatkan lagi. Untuk hasilnya bagaimana Andini? Untuk hasilnya sudah sesuai? Sudah sesuai dengan kelompok kamu? Ya. Mungkin yang lain akan memberikan masukan, Dani? Sama kelompok kamu sudah sesuai? Sudah. Baik, kita berikan aplaus buat kelompok 4. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 4. Baik, semua sudah memaparkan hasil. Untuk tahapan selanjutnya adalah kita akan melanjutkan ke kesimpulan. Kesimpulan hari ini, kalian sudah belajar tentang apa aja? Ya, silakan Dewi Dwi. Buku besar pembantu Ya, buku besar membantu. digunakan untuk mencatat perubahan besar atau besar dalam memisahkan kreditur maupun debitur yang satu dengan yang lain. Iya, buku besar pembantu. Di mana buku besar pembantu digunakan untuk mencatat Perubahan utang atau piutang. iya, rincian dari piutang maupun utang secara lebih detail dan lebih spesifik dari pihak-pihak terkait, baik itu supplier maupun bagus. Yuk kita berdiri dulu setelah kalian tadi berdiskusi tegang gitu ya. Sekarang kita coba relax dulu, regangkan tangannya ya. Kita rehat, kita refleksi sejenak. 3. Tepuk tangan untuk semuanya. Udah gak ngantuk ya, karena masih pagi harus tetap semangat. Baik anak-anak, seperti yang Ibu katakan di awal, ada komponen penilaian pengetahuan yang akan Ibu ambil. Silakan kalian buka handphonenya dan kalian join di Quizizz. Kita tepuk tangan dulu untuk kalian semua sudah menyelesaikan tes formatifnya. Yang pertama ada Nurijani, ada Dani, dan ada Sela. Nah, untuk selanjutnya adalah refleksi ya. Di sini Ibu akan bertanya kepada kalian terkait tentang apa yang telah kalian pelajari hari ini. Ayo, tadi kalian hari ini belajar apa aja anak-anak? Ya, silakan Dewi. Iya. Iya. Iya, terima kasih Dewi. Hari ini jadi kita belajar tentang buku besar pembantu. Jadi kamu sudah belajar pengertiannya, fungsinya, kenapa buku besar pembantu itu penting untuk digunakan, bentuknya, jenisnya juga kamu sudah belajar. Kemudian bagaimana kita cara menerapkan pencatatannya ke dalam buku besar pembantu, bagaimana kita melakukan pencatatannya, bagaimana kita menyusun saldo akhir buku besar pembantunya, baik utang maupun piutang. Nah, sudah paham belum semuanya? Sudah ya. Kalau begitu Ibu mau sampaikan nih untuk materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah materi yang berkaitan tentang penyusunan neraca saldo. Nah, sebelum Ibu akhiri, ada pertanyaan tidak anak-anak? Ada yang ingin ditanya? Sudah jelas semuanya? Sudah, baik. Sebelum kita tutup, saya mengingatkan kepada kalian semuanya untuk tetap jaga kesehatan, karena pagi-pagi tadi sudah hujan, biasanya sore nanti juga hujan. Jangan lupa kalian istirahat yang cukup, kalau perlu juga minum vitamin supaya kondisi kesehatannya tetap fit. Begitu ya nak ya?